Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa iddal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan lebih banyak dunia, lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan khatib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keutamaan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawa buka halaman 52. Halaman 52 baris terakhir. Baris terakhir. Di ujung barisan ada wal kilbu. Mari kita baca sama-sama. Faqad qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kizbu jeung bohong, alallahi ka Allah, wa ala rasulihi jeung ka utusan Allah, wa da'wa jeung dakwaan, al batilatu anu batal, wat tolaku jeung tolak, al bid'iyu bid'ah. Itulah seperti itu. Itulah terjemah atau lughat Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan. Harus selalu diingat, artinya maksiat itu dosa
dan dosa itu nanti disiksa. Alhamdulillah. Khususnya ini yang berhubungan dengan lisan ya. Nah, diantaranya maksiat yang berhubungan dengan lisan adalah wal kidzu dan dusta alallahi kepada Allah. Jadi dusta kepada Allah itu merupakan dosa dan besar, bahkan naudzubillah bisa jadi murtad. Nah, memang maksud dosa kepada berdusta atau bohong kepada Allah itu gimana? Jadi nganggap Allah itu punya anak, Allah itu punya teman ya. Itu hati-hati tuh. Kalau nggak ngaji tauhid bisa jadi. Jelas ya di dalam surah Al-Ikhlas bagaimana? Qul huwallahu ahad ya. Katakan bahwa Allah itu adalah jangan satu ya, tunggal esa ya. Sebab kalau satu wah nanti kesannya ada yang kedua, bisa jadi ketiga segala ya. Jadi tunggal esa ya, kayak apa, Bhinneka Tunggal Ika atau begitu, tunggal ya. Iya, jadi hati-hati. Jangan mengatakan Allah itu atau berpendapat Allah itu punya anak ya. Sebab tunggal di situ. Jadi ya, lam yalid tuh Allah itu enggak beranak, walam yulad dan tidak diperanakan. Ya Allah mah enggak punya anak dan enggak diperanakan ya. Artinya bukan anak, bukannya orang tua lah ya. Sebab kalau Allah punya anak bisa jadi nanti punya besan ya. Bisa jadi punya cucu ya. Walam yakul lahu tuh, dan tidak ada baginya kufuwan ahad yang menyerupainya ya sama sekali. Jadi nggak ada sekutunya dalam hal apapun. Nah, akibatnya nih ya, supaya kita benar-benar perlu hati-hati, jangan sampai ya tergelincir dengan tadi ya, menisbatkan atau menganggap Allah itu punya anak ataupun punya teman lah. Bisa dilihat nanti di surat ke 39 ya. Ntar cariin dari ini, tulis. Ntar cariin di Quran. Bagusnya sih punya terjemahan di rumah ya. Jadi Quran surat ke-39, kalau nggak salah surat Az-Zumar ya. Surat ke-39 surat Az-Zumar ayatnya 32. Ya, kalau nggak gini kan nggak suka lihat Quran. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman nih. Ya nanti takut yang mana sih jadiin ya. Jadi paling enggak nih adalah penggalan ayatnya yang terdengar, ingat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'alallah wa kadzdzaba bis-sidqi ja'ah. Gitu ya. Itu ayatnya. Terjemahannya wallahu alam bisawab. Maka siapakah yang lebih zalim, yang lebih aniaya, yang lebih jahat daripada orang-orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah tadi tuh. Jahat jasa tuh ya, zalim jasa tuh orang yang membuat kebohongan kepada Allah dengan cara nanggap Allah punya anak, punya teman,
punya kesamaan dan lain sebagainya, naudzubillah ya. Dan juga termasuk nih yang sangat jahat, yang sangat zalim adalah mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Jadi kalau ada kebenaran ya, dia nggak terima, bahkan didustakan, itu hati-hati lagi. Ya, tapi kan kalau kita nggak tahu mah bisa jadi itu ditolak ya. Apalagi nih, walaupun tahu nih biasanya ya, walaupun tahu biasanya nih, kalau orang itu satu sombong, kedua dengki, itu nggak menerima. Apa sebabnya? Dia merasa pintar. Pokoknya nih ya, si A, ya memang dia pintar sih, tapi sayangnya merasa. Dulunya kan orang benar ge jangan merasa benar ya, masih lebih baik merasa salah daripada merasa benar. Sama, pintar juga lebih baik merasa bodoh daripada merasa pintar. Nah ini akhirnya merasa pintar nih. Begitu ada orang yang menyampaikan kebenaran kepada dia, apalagi bodoh mah ya, yang di bawah dia gitu. Orang pintar pun kalau memang dianya sombong tuh, yang disampaikan ya, itu bisa jadi nggak terima. Lah, katanya saya juga ngerti itu mah, saya juga paham. Satu tuh biasanya orang yang nggak mau nerima nasihat orang, yang nggak mau nerima kebenaran itu karena sombong, merasa pintar. Dan celaka itu ya, orang kalau udah nggak menerima nasihat celaka. Bahkan orang yang mau menerima nasihat lebih baik daripada orang yang suka menasihati. Orang nih, dia kalau ada nasihat selalu diterima ya, dari siapapun, bahkan dari orang yang lebih bodoh sekalipun, diterima. Itu masih lebih baik daripada orang yang suka ngenasihatin. Apa sebabnya? Kalau yang ngenasihatin paling segitu ya. Tapi kalau dia mau nerima nasihat dari siapapun, dari si A menasihatin diterima, si B dinasihatin lain lagi terima, si C menasihatin dia lain lagi terima, kan banyak. Itu makanya orang yang mau nerima nasihat itu lebih baik daripada orang yang suka menasihati. Itu ya. Jadi itu tuh satu faktor orang nggak menerima kebenaran adalah karena kesombongan. Keduanya nih, karena kedengkian. Yang orang kalau dengki ya, walaupun itu tahu tuh benar, nggak bakal nerima ya. Justru kalau orang berbuat jahat, kesalahan, kalau karena bodoh itu ada harapan berubah. Di mana ketika dia tahu, nih seperti dia tadinya berbuat jahat aja, kemudian ada yang bilangin, jangan gitu, itu nggak boleh, jahat, haram hukumnya, durhaka, tersiksa. Tahu berubah, iya ya. Itu kalau bodoh. Tapi kalau dengki, itu walaupun dibilangin gimana, bahkan dibilangin sama orang yang berpengaruh juga yang lebih pintar, ngeyel. Tahu ngeyel? Ah, ngelawan. Itu ya. Itu. Nauzubillah ya. Itu. Dan yang ketiganya biasanya orang yang enggak menerima kebenaran memang hatinya itu sudah mati ya. Ini hati mati bisa kemungkinan besar karena makanannya dan minumannya dari yang haram itu baik itu. Makanya jangan asal enak aja ya. Yang penting enak. Gitu ya. Hati itu bisa membuat hati sakit bahkan mati, nantinya dia nggak bakal mau terima nasihat dan itulah akan celaka dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah karena tadi yang namanya
mendustakan Allah itu termasuk kebohongan bahkan kezaliman yang sangat ya, kejahatan yang luar biasa. Makanya nih, tulis lagi di ayat berikutnya. Kalau tadi ayat 32 ya. Kalau tadi ayat 32. Jadi surat yang sama nih. Suratnya sama. Surat Az-Zumar ya. Tapi ayatnya beda. Ini ayatnya ayat 60-nya. Tadi ayat 32. Suratnya surat 39, suratnya tuh. Ntar cariin di daftar isi belakang tuh ada biasanya ya. Cariin surat ke-39, di situ pasti Az-Zumar. Nah, buka tuh halaman sekian, nanti cariin ayatnya berapa. Kalau yang tadi 32, kalau yang ini 60 ya. 60 nih ini nih. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Wa yaumal qiyamati taral ladzina kazzabu 'alallahi wujuhum muswaddah. Tuh, itu penggalan ayat ya. Jadi di awalnya wa yaumal qiyamati gitu ya. Pokoknya ayat 60 nanti ya. Terjemahan nih. Wallahu a'lam bimuradi. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dosa terhadap Allah, wajahnya menghitam. Jadi itu orang-orang yang suka merusakkan Allah di dunia nih, menganggap Allah punya anak, punya teman ya. Iya. Itu nanti di akhiratnya mukanya hitam legam. Kayak pantat kekenceng. Makanya nanti kalau di akhirat ada orang yang muka hitam legam ya, padahal mah kayaknya di dunia ini orang ganteng putih ya, kok di akhiratnya jadi gini? Itulah akibatnya waktu di dunianya suka mendustakan Allah ya, menganggap Allah punya anak atau punya sekutu gitulah gitu ya. Nah, itu diantaranya maksiat yang berhubungan dengan lisan. Kemudian wala rasulihi. Ini maksudnya berdusta juga kepada rasulnya. Khususnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana nih? Kita ngadusain rasul ya. Kan kita mah ketemu juga kagak, bener gak? Sebab zamannya beda. Ya kalau diperkirakan, jadi Rasul itu kan waktu meninggalnya kan usia 63 tahun ya. Betul, wafatnya. Dan itu setelah menetap di Madinah 10 tahun, ada yang 11 ya. Nah, awal hijrahnya Rasulullah itu dihitung tahun Hijriah 1000. Tahun Hijriah 1 tuh ya. Sekarang berapa? 1446. Benar gak? Itu berarti pokoknya mah 1446 diambil 11 tahun tuh ya, segitu tuh. Itu Rasulullah kehidupannya tuh. Ya pokoknya kurang lebih lah 1400. Itulah jauh ya. Jadi kita nggak ketemu. Dan seandainya nih sejaman atau jauh, Rasul di Madinah, kita mah Indonesia, ongkosnya nggak cukup 1 juta 2 juta ya. Nah ini bagaimana maksudnya mendusainya? Gini. Jadi maksudnya mendusai Rasulullah satu nih, bisa jadi itu dengan hadis-hadis Nabi nggak percaya. Jadi dia hadis suka ada kan gitu ya, karena nggak nerima gitu dinasihatin, akhirnya itu hadis-hadis sama dia disepelein. Itu yang nggak nerima, yang nggak istilahnya mau dengar, bahkan nolak hadis Nabi, padahal itu sahih, itu juga sama mendustakan. Atau bisa jadi gini nih. Jadi kalau tadi dari orang tuh ya, orangnya nyampein hadis sahih,
karena nggak sesuai dengan selera dia, nggak nerima gitu, nolak ya. Nah kalau ini mah dia nih yang nyampein sebuah hadis. Padahal hadis itu bukan dhaif ya, kalau dhaif pasti bisa ya. Hadis itu palsu. Artinya bukan sabda Rasulullah, dikatakan sabda Rasulullah gitu. Padahal itu bukan hadis, buatan orang-orang yang punya kepentingan ya. Tapi dikatakan oleh dia hadis. Kalau hadis mah nih walaupun dhaif juga masih mending ya. Sebab untuk padwil amal, untuk motivasi amal nggak apa-apa. Sedangkan kalau untuk menetapkan hukum mah tetap itu kudu hasan, kudu sahih, paling tidak hasan ya. Jadi ini mah dhaif juga kagak. Pokoknya mah palsu ya, tapi dikatakan bahwa hadis itu hadis. Itu namanya bohongin Nabi ya. Ini hati-hati nih. Berbohong kepada Nabi enggak seperti kita berbohong kepada sesama ya. Walaupun yang namanya nggak bohong mah tetap haram hukumnya dan termasuk dosa besar juga ya, karena menyangkut hakul adami. Walaupun bohong juga ada yang dibolehin bohong ada yang dibolehin enggak? Bohong ada yang dibolehin tuh, ngomongin kejelekan orang juga ada yang dibolehin ada. Tapi ini pada waktu-waktu tertentu ya, bohong yang dibolehin tuh seperti ini. Ada orang ngejar-ngejar, ada banyak orang jemput ya di tempat kita. Ada yang nyari, tuh orang itu mau membunuh. Dia nanya, lihat orang enggak? Enggak, padahal lihat kita ya. Itu tujuannya menyelamatkan, boleh tuh. Bohong di situ mah. Tapi kebanyakan mah dasarnya mah tetap bohong itu dosa ya. Apalagi kepada Rasulullah nih. Nah ya, ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya." Ini hadis saya ya, karena riwayat Imam Bukhari. Jadi man kadzdzaba, siapa orang yang berdusta alayya kepadaku, mu'tamidan, dengan sengaja karena punya kepentingan tadi itu dia, supaya diterima omongannya ya, bahwa ini sabda Nabi, bahwa ini hadis gitu ya, kan gitu tuh. Sebab kalau kata-kata dia mah takut nggak dipercaya gitu. Akhirnya ini hadis. Maka falyata bawa, ia siap-siap mak'adahu, tempat duduknya, minanar, dari neraka. Dengan kata lain, dia masuk neraka nantinya tuh kalau berbohong kepada Nabi ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, ini masih sesuai juga karena riwayat Imam Bukhari ya. La tukadzibu alayya fa innahu man kadzdzaba alayya falyaljin naro. Janganlah kalian berdusta alayya kepadaku, fa innahu, maka sesungguhnya man kadzdzaba, siapa orang yang berdusta alayya kepadaku, falyalji, maka dia akan masuk neraka. Jadi udah nggak ada ampun lagi tuh kalau orang yang mendustakan atas nama Nabi ya. Tadi bisa jadi dia nggak percaya kepada hadis ya, bisa jadi dia berkata supaya dipercaya sama orang itu hadis, padahal mah bukan. Itu ya, hati-hati. Nah kemudian wada'wa, dan dakwaan al-batilatu, yang batil. Ini juga sama nih, termasuk maksiat yang berhubungan dengan lisan. Maksudnya gimana? Gini nih. Maksiat yang batil ini, dakwaan yang batil gini. Seperti ada si A nih ya, lagi ngurusin sawah lah kalau di sini mah ya. Tiba-tiba aja kata si B, itu sawah saya. Terus si A otomatis nggak terima ya, kan nggak terima. Akhirnya itu si B nih yang ngaku-ngaku sawah itu datang ke pengadilan mendakwakan bahwa itu sawah si B, walaupun sekarang lagi diurusin sama si A ya.
Nanti dipanggil tuh si B, si A-nya ya. Tanya makin, A, itu yang kamu urusin betul sawah kamu? Iya Pak Kim. Tapi ini diaku sama si B, bahkan si B ini mau sumpah. Itu kalau si B mau sumpah ataupun ada saksi ya, itu bisa jadi tuh hak kepemilikan itu jadi pindah. Hukuman dunia mah, walaupun hakikatnya punya si A. Kalau si B ngaku nih mau sawah, mau motor, mau mobil ya. Kalau si B ngaku ada saksi, itu bisa jadi sawah, motor, mobil bisa jadi milik si B. Itu yang begitu namanya dakwaan yang batil. Tapi kalau gini mana? Itu yang haram ya. Tapi kalau gini mana? Umpamanya nih ya, sawah si A, ini asli maksudnya A, itu diaku sama si B, diurusin apa gitu ya. Ya akhirnya kan si A ini ngedakwa, datang ke pengadilan bahwa sawah saya atau motor saya atau mobil saya itu dipakai sama si B. Itu punya saya sesungguhnya. Nah kalau itu mah karena yang benar punya si A, itu mah nggak apa-apa karena itu menuntut haknya. Yang nggak boleh itu tadi ya, ngedakwa bahwa punya orang diaku. Sebab itu nantinya ngemadaretin. Ya emang hak pemilikannya jadi pindah kalau si B-nya itu pakai saksi. Ya urusan dunia mah gitu, tapi akhirat mah beda lagi. Jadi seandainya gini nih ya, seandainya memang itu punya si A, diaku sama B sama si B, diperkuat dengan saksi, itu kan jadi milik si B tuh hukuman dunia mah ya. Tapi di akhirat mah nanti tetap tuh si B bakal disiksa karena ini tadi termasuk dosa gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah kemudian watolaku dan tolak albinio bid'ah. Ini juga sama nih ya, maksiat yang berhubungan dengan lisan yang hukumnya haram. Tolak bid'ah itu yang gimana sih? Ya mungkin yang namanya tolak paham juga ya. Kalau bahasa kita ya cerai. Ini sekalian ngomong tolak nih ya. Jadi tolak itu kata-katanya nih, ada yang sore itu jelas nggak perlu pakai niat. Ada yang kinayah itu kudu pakai niat. Sore itu hanya 3 dari kata-kata tolak, terus pirok dan siroh. Atau terjemahnya, tolak itu terjemahannya cerai. Kalau pirok itu pisah, kalau siroh menyerahkan ya. Itu terjemahannya juga termasuk tolak sore. Contoh gini, banyak kata si A nih ya, kayak istrinya, banyak si Hindun. Ada yang namanya Hindun enggak? Kamu tertolak. Kamu saya cerai sore. Kamu saya pisah sore. Kamu saya serahkan sore. Itu namanya tolak sore yang gak pakai niat. Tapi kalau gini mana? Udah Don, sekarang pulang aja dulu lah ke rumah orang tua. Saya nenangin pikiran dulu. Itu mah kinayah. Artinya kalau si Zaid itu yang mau kasih Don, begitu tujuannya tolak, jadi tolak ya. Kalau enggak mah enggak. Tuh. Kenapa? Bahasanya bisa tulang. Oh, ya kalau nggak mau bahasa kata-kata nggak mau itu kinayah ya. Jadi kayaknya sih kalau orang ngomong gitu pasti di hati ya. Artinya dia kalau mau nolak secara ini mungkin dia gimana masih ada pertimbangan. Tapi pakai kata-kata saya mau udah nggak mau gitu ya, udah nggak mau ya, itu kinayah. Artinya kalau dia niatin tolak jadi. Ini Bu Penny, yang namanya cerai
mau bercanda, mau marah tetap jatuh. Jadi jangan bahasanya, saking girangnya nih ya, dia pakai kata-kata cek, itu jatuh. Bahkan lagi marah, tetap jatuh. Lagi mabok juga jatuh, tolak mah. Pokoknya nih ya, suaminya, naudzubillah ya, mudah-mudahan di sini Manggara. Ini mah di sono lah, di negara Kanoho ya. Iya, jadi habis mabok nih ya, sama istri diomelin kan, senggangnya ya. Terus kata suami itu, udah kalau gini mah kamu saya cerai. Lagi mabok padahal. Itu tetap walaupun lagi mabok jatuh. Tuh. Tolak mah jangan pakai main tuh ya. Nah bahkan nih hati-hati nih dengerin. Kalau tolak itu udah jadi 3, itu udah nggak boleh ngerujuk lagi. Bahkan seandainya udah habis idah nanti itu nggak boleh nikah lagi kecuali perempuannya nikah lagi sama yang lain. Nah 3-nya ini mau satu-satu, mau sekaligus sama aja. Ya mungkin kalau sekaligus mah kamu saya tolak 3 jadi. Atau saking marahnya kamu saya tolak 1000 jadi 3 tetap. Parahnya 1000 itu ya. Nah bahkan gini nih satu-satu nih biasanya nih ya, hati-hati deh. Jadi suami istri ribut nih, ya dok ribut pokoknya mah. Saking keselnya nih suami ngomong, udah caranya gini mas saya cerai kamu. 1, kalau nggak ngomong 3 ya 1 kan ya. Kalau nggak ngomong berapa tetap 1. Kalau ngomong 1 ya 1, nggak ngomong berapa juga tetap 1 ya. Dapat seminggu mah apalagi nyatu lagi ya. Iya. Ini ribut mulu ongkot tapi anak mah nongol mulu tuh ya. Iya. Seminggu nyatu lagi. Dapat sebulan ribut lagi. Dok gitu ya. Kata suaminya ngomong kali, kamu saya cerai. Udah 2. Itu 2 itu ya. Nyatu lagi. Awet rajit bahasa Sunda mah ya. Ya gitu ya. Nah, dah dapat sebulan lagi atau berapa lama ya? Ngomong lagi, ribut lagi, cerai, ngomong lagi. 3 udah tuh. Udah nggak boleh. Tuh, baik itu ya. Ini kadang-kadang karena kurang pengarahan begitu tuh. Jong-jong aja gitu ya. Padahal mah udah sering ngomong gitu. Jadi kalau udah talak 3 mah udah nggak boleh balik lagi ya. Kecuali perempuannya udah nikah sama yang lain. Hanya perempuan, laki mah enggak jadi syarat. Ya seandainya dia takut enak aja dia menikah dulu saya kagak, nggak apa-apa itu mah ya. Tapi yang jelas nggak jadi syarat enggak. Jadi yang jadi syarat itu hanya perempuannya gitu ya. Laki-lakinya mah enggak gitu. Betul. Nah ini tadi ya yang termasuk kategori di sini tolak bid'ah ya. Ini haram hukumnya nih. Walaupun tolak itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada ya bagaimana kondisinya. Nah maksudnya gini, tolak bid'ah begini. Nih istri lagi haid diceraiin. Itu namanya tolak bid'ah tuh. Istri lagi nipas, apalagi itu mah ya. Lagi nipas diceraiin. Head aja kan udah lama, apa sebabnya? Nih, sebab nih ya, kalau istri lagi head diceraiin, tuh suci dari itu nggak kehitung. Anturan dia ngitungnya 3 sucian, tapi dalam keadaan head itu dia ditolak, itu suci dari head itu nggak dihitung. Jadi setelah suci dari head itu baru ngitung 3 gitu. Gini, kan ya, kalau perempuan ditolak sama suami ya, gini. Dia kalau memang masih head, itu kan banyak lagi suci ditolak. Kemudian tuh ngelama lagi head, suci, head lagi, suci lagi berapa kali? 2. Head lagi, suci lagi, udah habis idahnya.
itu udah boleh nikah sama yang lain. Begitu. Tapi kalau dia ditolaknya lagi haid, itu suci dari haid yang itu tuh, nggak kayak itu. Paham? Apalagi nipas lama. Ya. Ya bahkan nih perempuan yang lagi suci juga kalau umpamanya kata dia entar lagi mana istri saya mau ditolak, saya gaulin dulu nih lah. Lagi suci padahal mah, tapi digaulin dulu. Itu tetap kalau memang dia lagi habis digaulin gitu ditolak, itu juga sama tuh ya. Itu juga haram tolak bini. Bahkan nih yang lebih parah lagi ini nih. Perempuan istrinya lagi hamil. Lagi hamil. Apalagi hamilnya baru 1 bulan. Ditolak, dicerai. Nah, itu Bapak, karena apa? Lama. Kan kalau yang lagi hamil mah masa iddahnya habisnya lahir. Iya, nunggu lahiran. Atau kan kalau bulan pertama berarti nunggunya berapa bulan? Enggak ya. Umumnya 9 bulan kan ya, kan baru 1 bulan. 9 bulan juga, 8 bulan juga ya. Itu kan hamilnya. Terus habis lahirnya nipas. Benar enggak? Itu jadilah enggak, jadi udah lahir mah enggak. Ya tetap aja dia nipas kan enggak boleh digaulin ya. Tapi nikah mah boleh sebenarnya itu mah. Sebab yang jelas masa iddah mah begitu lahir itu habis sudah ya. Jadi boleh nikah sama yang lain gitu ya. Sama yang lain tuh. Sama dia juga boleh kalau mau nikah lagi mah. Gitu ya. Gitu. Itu makanya hati-hati tuh ya. Haram seorang suami mencerai istrinya satu dalam keadaan lagi nipas, lagi haid, kedua lagi nipas, dan yang ketiganya lagi hamil ya. Kasihan kelamaan nunggunya gitu ya. Begitu. Nah mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Siap. Pengen lah gitu aja ya. Ya udah pengen aja, ngerti udah paham ya. Ya bagus. Jadi ya. Tep memang ngepulang juga. Iya. Jadi nafkah batinnya doang kali kagak, lahirnya sama kali lancar ya. Yang jelas ini lah. Lancar ya? Iya. Oh. Iya. Jadi jelas ini. Seorang istri yang ditinggal suaminya, jangankan baru 2 tahun, 10 tahun sekalipun, kalau memang nggak ada kata-kata cerai ya waktu perginya tuh suami, itu tetap masih status suami istri. Iya, ya gitu ya. Nah kecuali nih, aduh, tersiksa amat nih ya istri ya. Ya ditinggal kalau memang TF-nya lancar mah mending gitu ya. Apalagi yang materai mah biarin lah. Orangnya mah nggak pulang juga, yang penting mah duitnya datang ya. Nih, umpamanya si istrinya tetap dia nggak cukup kan ya, nafkah lahir ya kuda nafkah lahir bener ya, batin perlu, akhirnya dia nggak terima. Nah itu kalau dia datang ke pengadilan ya, bahasanya rapa, nah itu baru nanti diurusin sama pengadilan, sidang nanti kan dikasih tempo 3 hari nih, dipanggil suaminya, kalau nggak memungkinkan ya sekarang melalui telepon gitu umpamanya ya. Dikasih nih tempo sekian lama 3 hari nih ada perubahan nggak? Kalau nggak perubahan nanti pihak pengadilan itu menjatuhkan tolak. Itu mau terima mau kagak suaminya tetap tertolak. Dan itu mah karena bain kecil ya, namanya pasah tuh ya. Jadi nah sebab-sebab perpisahan itu banyak. Ada pasah itu melalui pengadilan. Ada iwa, ada hulu itu si istrinya udah nggak senang jasa ke suaminya. Tar aja, bang cerai saya. Suaminya jangan aja gitu. Barang ujungnya kalau emang abang
Mau nyerahin saya, ntar saya kasih duit 1 miliar, mau. Kata suaminya, iya dah, tuh, itu juga. Tadinya berapa sampai dibayar gitu ya. Itu namanya hulu. Ada nanti li'an ya. Ya bahkan nanti zihar, ada zihar nanti. Jadi macam-macam tolak itu ya. Yang jelas, nih kesimpulannya. Tolak itu pada dasarnya kebagi dua. Satu tolak rujuk yang di bawah 3 nih. Yang di bawah 3. Mau 2, mau 1 ya. Itu masih bisa dirujuk tuh sama suami. Itu ya. Itu namanya renya. Ada bain. Bain itu udah gak boleh dibalikin. Kecuali nikah lagi ya. Nah bain ini kebagi 2. Ada bain kecil. Artinya bain kecil itu masih boleh nih kalau udah habis idah nikah lagi. Seperti tadi, sebab hulu, pasah, terus umpamanya seperti jihar nanti ada ya. Nah ada bain kubro, gede, itu tadi yang tolak 3. Jadi itu mah udah nggak boleh ngerujuk lagi. Bahkan seandainya udah habis idah juga, itu mah nggak boleh ditikah kalau istrinya belum nikah lagi gitu ya. Jadi gitu ya, tetap ya statusnya. Kalau memang belum ada kata-kata langsung cerai, langsung nyerahin dan lain sebagainya, walaupun istilahnya tahunan bahkan puluhan tahun, tetap statusnya dan gak ada laporan gitu ke pengadilan ya, nggak gugat gitu ya, itu tetap statusnya suami istri. Jadi kalau pengen mah kasih aja udah ya, gitu. Sama dia juga udah lama kangen dia pasti ya, iya. Nah, mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat ya. Oh, amin ya. Oh iya. Ya ntar ya. Ntar. Ya kita tutup dulu ya. Ya mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.